menjadi seorang wanita yang ideal. Ideal menurut siapa? Menurut syariat, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai pada wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Masih pada bab yang konsep yang kedua, yaitu wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Kalau sebelumnya wanita muslimah dengan Tuhannya, ibadah, senantiasa taat kepada Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah sekarang wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Kita sampai pada halaman yang ke-69, yaitu mengenai selalu menjaga kebersihan mulut. Oh ya apa ini? Maksud Anda tidak pernah gosok gigi? Ya maksudnya kan dijogo betul ya. Terutama kalau ada suami. Kalau tidak ada suami Anda tidak sikatan seminggu tidak masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Kita buka kembali pada konsep yang kedua. Konsep yang pertama, untuk menjadi seorang wanita muslimah yang ideal sudah selesai, tuntas. Antara seorang wanita muslimah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengedepankan perintah Allah dibanding keinginan pribadinya. Dia lebih taat kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan permintaan suami yang jauh dari kehendak syariat. Nah, itu semuanya sudah kita lakukan, termasuk apa? Sudah kita sampaikan, termasuk puasa, sholat tahajud, senantiasa mengutamakan perkara sholat dan yang lainnya. Sekarang konsep yang kedua, wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Nah, pada poin yang pertama, wanita muslimah dengan tubuhnya, yaitu bagaimana ia biasa makan dan minum secukupnya. Sudah atau belum? Sudah. Bismillah, silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Masya Allah. Santai sekali bagian. Bagaimana ini teteh? Tidak apa-apa, bismillah. Jadi makan dan minum secukupnya. Sudah kita sampaikan kemarin. Yaitu termasuk apa? Menjauhi makanan yang berbahaya. Sudah juga kan? Maka makanan-makanan yang kalau bahasa orang sekarang junk food. Apa junk food itu? Atau makanan cepat saji atau yang lainnya. Yang terkadang memang di mulut enak, tapi di tubuh kalau terlalu banyak, terlalu sering menjadi kebiasaan akan kurang baik. Kemudian termasuk di dalam syariat ada perintah untuk olahraga. Untuk apa? Olahraga. Yo, tidak harus olahraga yang berat, tapi minimal bagaimana fisik kita itu digerakkan agar kita senantiasa dalam kondisi bugar.
Kemudian jagalah selalu kebersihan badan dan pakaian. Ini juga sudah. Sekarang yang baru halaman 69. Jagalah senantiasa kebersihan mulutmu. Nah, mulut ini maksudnya bukan omongan, yo aromanya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya itu gidal. You know? Apa GTR? Nah, itu GDL. Subhanallah, sampai zaman saya SD. Itu saking di bukan desa ya, di kota kami itu kan jenenge arek cilik jarang sikatan. Itu sampai ada hari Sabtu gosok gigi. Jadi kalau Sabtu suruh bawa sikat gigi, suruh bawa pasta gigi, kemudian nanti disuruh sikatan bareng. Nanti saya ngelihat teman saya buang itunya itu, sampai oma nggak kau lumangan. Sudah, jangan diceritain. Astagfirullah. Sudah, pokok intinya bagaimana konsep idealnya seorang muslimah dengan dirinya sendiri. Salah satunya apa? Senantiasa menjaga kebersihan mulutnya. Panjenengan sehari gosok gigi berapa kali? Kalau bahasa yang umumnya kesehatan kan minimal 2 kali ya. Pagi bangun tidur dan nanti lagi sebelum tidur. Walaupun kalau konsepnya Islam, ya tentu menjelang sholat giginya dibersihkan. Tujuannya apa? Agar dia berjumpa dengan Tuhannya dalam keadaan giginya bersih. Jangan sampai orang di sekitarmu terganggu karena bau mulutmu yang kurang sedap. Maka dengan itu makanan juga diperhatikan. Jangan sampai makanan itu memunculkan aroma yang tidak enak untuk orang lain. Maka untuk penggemar apa? Penggemar pete, penggemar jengkol, bawang putih. Itu dihindari. Dihindari, jangan sampai memakan makanan seperti itu. Karena biasanya yang makan tidak terasa kalau itu berbau. Karena dia udah baunya udah luar biasa. Sehingga untuk dia bau yang sedikit sisa itu, untuk dia tidak terasa. Tapi untuk orang lain, sensitif. Apalagi kalau ngomong, mbak, itu dorongannya itu Masya Allah. Nah maka untuk yang biasa makan makanan yang memunculkan aroma yang tidak sedap, pete, jengkol, bawang putih, ada lain, bukan cuma itu. Kalau nangka enak keluarnya. Bau nangka itu kan enak. Durian. Durian itu kalau Anda makan dan sekedar tercium aromanya, lumayan enak. Tapi kalau Anda sudah mulai sendawa dan di perut Anda ada gasnya durian, itu keluarnya, maaf nggih, keluarnya itu nggak nyaman banget. Aromanya sampai kayak aroma toilet. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai orang di sekitarmu terganggu karena bau mulutmu yang kurang sedap. Agar bersih, selalulah menggosok gigi setiap kali selesai makan. Ini bahkan tuntunannya apa? Setiap selesai makan. Sehingga apa? Sisa-sisa makanan itu tidak berhenti di sela-sela gigi. Yang boleh jadi memunculkan bakteri atau kotoran. Dengan siwak atau sikat gigi yang suci dan bersih. Jadi sikat giginya Bu, tidak boleh. Satu sikat gigi untuk serumah. Ya Allah. Loh yo, zaman sekarang aja orang udah keren. Zaman dulu ya apa? Ya wallahu a'lam ya. Bahkan kalau lagi safar gitu, satu dibuat 20 orang, gentenan sak bis. Bismillah. Karuan gak sikatan kayaknya ya. Sudah. Jagalah gigimu, periksalah ke dokter gigi minimal sekali dalam setahun. Enggak, kalau di tempat kita minimal 6 bulan sekali. Iya, itu minimal. Arti minimal itu apa? Dalam kadar paling telat 6 bulan 1 kali. Dan ini untuk perempuan penting juga. Karena tentu seorang suami itu akan lebih senang, lebih nyaman. Cek, baterainya habis. Udah warna merah ini. Jadi karena suami pun akan jauh lebih nyaman ketika dia mendapati istrinya dalam keadaan giginya rapi, giginya bagus, giginya sehat, giginya bersih. Maka menjadi suatu bukan sekedar kebutuhan, tapi dalam niatan untuk menyenangkan siapa? Suami. Dan juga untuk menjaga kesehatan. Dan menjaga kesehatan itu termasuk amanah. Termasuk apa? Amanah. Bagaimana amanah sehat yang Allah karuniakan, itu kita jaga. Konsultasilah dengan dokter spesialis THT. Kok anjok THT barang ini?
telinga, hidung, dan tenggorokan. Jika memang dibutuhkan. Supaya apa? Nafasmu selalu segar dan tidak memunculkan bau. Tidak diragukan lagi. Hal ini lebih layak dan lebih indah untuk dilakukan seorang wanita. Jadi kalau laki-laki penting, maka perempuan jauh lebih penting. Sekarang kita contoh, sungguh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang amat perhatian dengan giginya. Jadi Siti Aisyah itu sangat perhatian dengan giginya. Beliau tidak pernah lalai itu lupa atau menjadikan perkara gigi itu tidak penting. Beliau tidak pernah lalai membersihkan giginya dengan kayu siwak. Tentang kebiasaan Ibunda Aisyah ini disebutkan dalam beberapa hadis. Lihat. Jadi Ibunda Aisyah itu senang sekali pakai siwak. Seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Atha dari Urwah radhiyallahu anhum. Urwah, siapa Urwah? Keponakannya Ibunda Aisyah, putranya Asma. Ia berkata, dan sungguh kami sampai mendengar suara Ibunda Aisyah yang sedang membersihkan giginya. Sampai terdengar suaranya. Itu sampai mengeluarkan suara. Menurut siapa? Keponakannya Atha bin Abi Rabah. Urwah bin Zubair. Nah, maka disebutkan oleh Urwah ini, sampai saking seringnya Ibunda Aisyah itu membersihkan gigi, sampai terkadang kami mendengar apa? Suara Ibunda Aisyah yang sedang menggosok gigi. Karena ibu-ibu harus tahu, pakai siwak itu sering kami sampaikan, dan ini supaya apa? Ibu-ibu juga paham. Itu caranya dua. Nomor satu, untuk niatan membersihkan, maka tidak elok, tidak pantas dilakukan menjelang sholat. Tidak juga di soft sholat. Kalau niatannya untuk membersihkan. Karena kalau untuk membersihkan, maka pasti ada sesuatu yang perlu dibuang. Dia kumur, kemudian dia buang. Tempatnya di mana? Nomor satu, ketika mandi, di kamar mandi, di toilet, atau di tempat wudhu yang terpisah dari tempat sholat. Yang kedua, pakai siwak sekedar mengambil keutamaan yang dilakukan sebelum sholat. Tapi bukan untuk membersihkan, sekedar mengambil keutamaan. Nah, itu boleh dilakukan menjelang sholat. Karena apa? Sekedar disebutkan dalam fikih Maliki, imror. Imror itu yang penting kayu siwak menempel dan lewat di semua gigi kita. Seret, bagian atas dulu, dari kanan ke kiri, kemudian bagian bawah dari kiri ke kanan. Selesai. Dan tidak ada, kok sampai dibuang di tempat sholat? Nah, itu tidak pantas. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu lailan wala nahara. Maka Rasulullah itu tidurnya 2 kali, siang dan malam. Tidur malam ba'da isya langsung. Dan Rasulullah terbiasa bangun kapan? Paling cepat menjelang tengah malam dan paling telat di sepertiga malam terakhir. Itu paling telat. Dan kapan Rasul membangunkan istrinya? Ketika Rasul sudah siap untuk sholat witir. Itu istrinya baru dibangunkan. Berarti kalau bahasa kita, kalau menjelang witir berapa? Ya mungkin setengah jam lah ya. Setengah jam menjelang azan subuh. Itu istrinya baru dibangunkan. Nah, maka disebutkan Rasulullah SAW oleh Ibunda Aisyah, tidaklah beliau tidur di waktu malam, ataupun beliau tidur di waktu siang, kecuali fayastayqidhu illa istaka qabla al-wudhu'i, kecuali ketika bangun pasti beliau selalu bersiwak dulu sebelum wudhu. Jadi pertama yang Rasul lakukan setelah mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu tidur kapanpun Anda bangun dibaca. Bukan hanya tidur malam, tidur siang, tidur pas pengajian, terus Anda bangun. Loh iya, Anda pengajian tidur apa enggak? Alapret. Yo, yang enggak, yang tidur. Malah ada orang sengaja kok tentang pengajian mepet-mepet tembok mana. Ugly's wife, why you sit near tembok apa? Wall. Tahu saya wall, ya wall. Karena niatannya you want to sleep, okay? Alright? No, saya tanya sebelah sana jawab sini. Ini solidaritas sesama perempuan ini.
Nah, maka kapanpun Anda tidur, mau siang, mau malam, bangun tidurnya tetap disunahkan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, yang Rasul lakukan setelah doa itu, langsung beliau mengambil siwak. Beliau berkumur, kemudian dibuang air kumurnya. Maka disebutkan oleh Ibunda Aisyah, tidaklah Rasulullah tidur baik di waktu malam maupun di waktu siang. Kemudian ketika beliau bangun, pasti yang Rasul lakukan pertama kali bersiwak. Besarnya perhatian Rasulullah SAW dalam urusan kebersihan mulut juga terlihat dari sabda Nabi. Nanti saya tambah satu lagi yang tidak disebutkan di sini. Apa itu? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Kalau tidak khawatir memberatkan umatku, aku jadikan bersiwak setiap mau sholat itu wajib. Kalau tidak khawatir memberatkan. Berarti karena Rasul khawatir itu menjadi berat untuk umatnya, wis timbang malah gak sholat, gara-gara ribut dengan urusan wajibnya bersiwak sebelum sholat, maka hukumnya tidak wajib tapi menjadi sunnah. Nah, ada satu lagi hadis yang terakhir. Ini masih ada satu hadis sebelum saya tambahkan nanti. Ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh sebagian sahabat, apa amalan pertama yang Rasul lakukan ketika masuk rumah? Apa kata Ibunda Aisyah? Amalan pertama yang Rasul lakukan bersiwak. Kenapa? Rasul enggan berjumpa dengan istrinya, berbincang dengan istrinya dalam keadaan mulutnya kotor. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau tidak mungkin kotor. Tapi tujuan beliau bersiwak setiap kali pertama masuk rumah supaya Rasul mengajarkan kepada umatnya sing males-males sikatan itu. Ada yang bangun tidur gak sikatan, kate mangan gak sikatan, mari mangan gak sikatan, ketemu istrinya langsung ciuman segala macam dalam keadaan Tapi kalau laki-laki jarang, perempuan yang biasa begitu. Kebalik? Kebalik berarti gimana? Perempuan bersih, suami yang kotor. Ada sini saya laporkan UU ITE kena Anda ini. Ini perbuatan tidak menyenangkan. Sudah, intinya kan antara laki dan perempuan di sebagian perkara hukumnya sama. Nah, maka kata Ibunda Aisyah, pertama kali yang Rasul lakukan ketika Rasul masuk ke dalam rumah, bersiwak. Bahkan dalam riwayat kalau saya tidak salah, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud, saya lupa di antara dua itu. Saya sering kebalik Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka termasuk abadilah. Abadilah itu apa? Abadilah itu sahabat Nabi terkemuka yang namanya Abdullah semua. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Itu dibilang apa? Abadilah. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah dan mereka semuanya terkenal. Dan ada Abdullah yang lain dalam keadaan mereka tidak terkenal. Tapi dalam ilmu hadis disepakati kalau disebut Abdullah tok. Tok itu apa? Abdullah saja, tidak ada belakangnya, maka ulama hadis sudah faham yang dimaksud Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah sudah, maka Ibunda Aisyah ngomong antara Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud. Itu sengaja membuat kendi, gentong di depan rumahnya. Tujuannya apa? Setiap dia mau masuk rumah, dia bersihkan dulu wajahnya, dia bersihkan rambutnya, dia cuci tangannya, dia bersiwak, agar ketika dia masuk dalam keadaan sudah bersih. Terus dia ngomong apa? Sebagaimana aku senang istriku berhias untukku, maka aku pun berhias untuknya. Faham enggak? Jadi kadang-kadang seorang laki-laki menuntut istrinya harus rapi, bersih, kelihatan pantas. Maka menjadi suatu hal yang lazim, maka seorang suami pun harus berdandan yang sama untuk siapa? Istrinya. Tapi berdandan di sini ya bukan pakai lipstick, pakai blush on, gayeng, ya enggak. Maksudnya berdandan itu ya sing pantas di depan istrinya. Nah, satu tambahan dari saya. Ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, terakhir yang Rasul lakukan apa? Bersiwak.
ketika Abdullah putranya Abu Bakar masuk mengunjungi Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah melihat ternyata di kantongnya Abdullah putranya Abu Bakar itu ada kayu siwak. Maka Rasulullah kata Ibunda Aisyah, aku melihat suamiku ini ngelihat ke siwak itu dan aku ngerti dia kepingin siwak itu. Nah itu loh istri, tanpa suami ngomong Anda harus ngosok urip 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 50 tahun. Saya gak ngerti ya. Apa Anda itu? Nah, maka harus ada sesuatu yang memang Anda pahami tanpa suami apa? Berbicara. Saya punya paman di Jakarta yang dulu saya tinggal di rumahnya. Itu kalau masakan istrinya kurang cocok di lidahnya dia tidak ngomong masakannya tidak enak. Tapi dia puji selain masakan itu. Oh semangkanya enak banget ini. Itu istrinya ngerti. Berarti masakanku tidak enak. Nanti dia coba. Oh iya mungkin kasinan atau kurang asin atau terlalu manis atau bahkan kurang manis. Jadi itu ngerti. Nah maka itulah rumah tanggaku tuh ngerti. Rasulullah, salah satu cara Rasulullah berkomunikasi dengan Ibunda Aisyah itu tanpa suara. Cukup dengan salah satunya itu dengan parfum yang dipakai. Jadi kalau Ibunda Aisyah pakai parfum yang apa, Rasulullah ngerti malam ini malamnya Aisyah. Suatu hari waktunya Rasulullah pindah dari Ibunda Aisyah ke rumahnya Hafsah. Ternyata apa? Menjelang pindahnya Rasul, Ibunda Aisyah pakai minyak wangi yang biasa dipakai untuk nyambut Rasul. Ya tidak ada spray zaman itu ya. Apa minyak wangi apa? Ya pokok minyak wangi lah pakai. Rasulullah bilang apa? Aisyah, jangan macem-macem. Ini malamnya Hafsah. Jadi Rasul ngerti, itu minyak wangi kalau dipakai menunjukkan Rasul malam itu di rumahnya Aisyah. Apa kata Ibunda Aisyah? Tidak ya Rasul, malam ini kamu tetap di rumah saya. Rasulullah, iya saya tahu karena parfum yang kamu pakai ini parfum yang biasa kamu pakai untuk nyambut saya. Tapi malam ini malamnya Hafsah. Apa kata Ibunda Aisyah? Saya ada sesuatu dengan Hafsah. Hafsah mengatakan, bantulah aku, kalau sukses malamku aku hadiahkan untukmu. Dan ternyata aku sukses, maka malam ini kamu tetap di tempatku. Hore gitu. Ya enggak pakai hore ya. Sudah. Nah, maka Rasulullah melihat ada siwak di kantongnya Abdullah bin Abi Bakar. Ibunda Aisyah lihat, oh kayaknya suamiku kepingin. Maka langsung oleh Ibunda Aisyah tidak pakai ngomong Rasul. Tahu kalau suaminya kepingin. Langsung diambil, diputus ujungnya, lalu oleh Ibunda Aisyah dilembutkan dengan giginya. Baru oleh Ibunda Aisyah dimasukkan ke mulut Nabi dan Ibunda Aisyah bersihkan mulutnya dengan kayu siwak yang baru saja keluar dari mana? Dari mulutnya. Tidak ada jembek-jembekan suami istri kok jembek. Tidak ada pantas. Bahkan tahu kan hadis tentang makan pakai tangan? Yang kemudian Rasulullah mengatakan jangan tanganmu dicuci sampai an yal'aqahu sebelum dibersihkan dengan. Dan itu untuk orang yang tidak ngerti dan geragas. Atau jembek, itu kediri banget. Gilani. Sudah? Kata Rasulullah apa? Untuk dijilat dulu karena boleh jadi itu berkahnya di situ. Kalau tidak mau an yal'aqahu. An yal'aqahu au yul'iqahu. Yul'iqahu apa? Suruh orang lain jilat. Tapi tentu orang lain di sini siapa? Ya tentu suami. Masa suami jilat tangannya istri? Ya yang lebih pantas itu tangannya suami setelah dia makan. Itu yang jilatin siapa? Langsung kasih aja begini. Harus ngerti dia. Ya terus bersihin. Ini. Nah tapi yo enggak pantas lah. Artinya yang pantas. Maksudnya Nabi ini penekanan untuk sangat dianjurkannya membersihkan tangan dengan mulut sebelum tangan itu dicuci. Kenapa? Karena terkadang masih ada bekas-bekas sisa makanan yang tidak pantas dicuci nanti dia kebuang. Sudah. Ternyata apa? Rasulullah sangat senang membersihkan mulutnya. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama dengan hadisnya Aisyah tentang siwak di kantongnya Abdullah bin Abi Bakar yang ternyata Rasul kepingin dan itu dijadikan penutup usianya Nabi. Sebagian ulama bilang apa? Salah satu amalan untuk husnul khatimah adalah melazimkan bersih
siwak. Bagaimana sikat gigi Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi teks hadisnya apa? Siwak itu salah satu kunci untuk mendapatkan keutamaan husnul khatimah. Maka jangan muntilan juga sama Ustadz, bahasanya gilani. Oke, siap, berarti muntilan niru Kediri. Baik, ini untuk ibu-ibu nanti ada 2 door prize. Untuk siapa? Yang datangnya paling terlambat. Iya, nanti yang datang terakhir sekali. Jadi itu tadi yang paling terakhir masuk siapa? Anda. Kalau tidak ada orang lain Anda beruntung. Maka Anda jaga di pintu, jangan boleh ada orang lain masuk. Dan yang kedua untuk nanti yang bisa jawab pertanyaan. Sudah. Maka sungguh sangat aneh bila kita dapati beberapa wanita muslimah mengabaikan hal ini. Tapi insya Allah kalau muslimah tidak. Kenapa? Karena muslimah itu minimal ketika dia sholat dia berwudu. Dan ketika wudu dia apa? Berkumur. Dan kumur itu akan lebih maksimal kalau harus ditambahi dengan sikat gigi. Walaupun tanpa pasta gigi. Yang penting kalau ada kotoran yang nempel dia bisa bersih. Apalagi kalau pakai siwak tentu lebih utama. Maka aneh kalau kita dapati beberapa wanita muslimah mengabaikan perkara ini. Seharusnya ini menjadi kebiasaan yang tidak terpisahkan dari seorang wanita yang lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh kehangatan, dan serta selalu bersih, elok, dan indah. Baik, yang berikutnya yang F. Berarti A, B, C, D, E sudah. A, B, C, D, E sudah. Sekarang yang ke-6. F. Perhatikanlah selalu rambutmu dan muliakan. Ibu-ibu, tentu yang sudah usia 40 ke atas, mulai keluar apa? Uban. Bahkan terkadang tidak sampai 40 karena ada faktor genetik juga, ada faktor mungkin karena rambutnya kurang dirawat, atau macam-macam faktor yang menjadikan terkadang sebelum usia 40 sudah keluar uban. Dan uban itu tidak baik. Tidak baik untuk perempuan. Karena suami kalau ngelihat istrinya ada ubannya sudah kerasa, kok wis mulai kati mati. Alhamdulillah. Monggo, masuk. Iya, masuk. Sip. Anda lebih alhamdulillah lagi. Panjenengan Bu, yang pakai baju dua-duanya hijau ya, hijau yang lebih tua, yang jilbabnya krem. Kalau tidak ada lagi yang masuk setelah panjenengan dapat hadiah ini. Karena tadi hadiah ini yang satu untuk yang masuk paling terakhir. Anda sih, coba tadi ibu itu suruh duluan. Sampai sih Mbak. Anda yang dapat ini. Jaga pintunya Bu. Ojo oleh ono omel bumane Bu. Sudah. Yang satunya yang pertama. Enggak. Kalau yang pertama ya kayaknya tuan rumah pertama. Sudah. Maka sekarang muliakan rambut. Maka untuk perempuan diwarna Bu. Kalau mulai keluar uban-ubannya diwarna. Mencabut uban hukumnya makruh. Jadi mencabutnya makruh. Mewarna dengan selain warna hitam malah sunnah. Jadi kalau dicabut makruh. Tapi mewarnainya dengan warna selain hitam, jadi kasih warna nanti Ibu hijau, pink, apa lagi? Yo gak lazim lah ya, yang lazim lah ya, yang lazim coklat. Coklat itu brown Mbak Yu. Tidak malu sama Mister ini teacher English ini. Miss Linda. Oh apa memalukan itu apa? Apa memalukan? So cute, enggak. Memalukan itu disgusting. Enggak, memalukan itu shame of you. Kira enggak ngerti saya. Sudah. Maka diwarna dengan warna yang pantas. Dan terkadang satu dengan perempuan yang lain tidak sama. Ada yang pakai warna coklat pantas, ada yang pakai warna, pokok Anda lebih ngerti dibanding saya. Maka kalau kelihatan rambutnya mulai keluar uban-ubannya, itu apa? Alhamdulillah. Berarti Anda yang beruntung. Mbak, kalau tidak ada lagi yang masuk di belakang panjenengan yang dapat hadiah ini. Karena ini hadiah kita berikan untuk yang masuk paling terakhir. Ini loh nyeneng no pengajian, telat malah bahagia yang ini gitu. Di tempat lain telat disuruh berdiri. Tapi agak maju biar monggo maju Pak. Sudah, kita lanjutkan. Perhatikan senantiasa rambutmu. Jadi poin ke-6, konsep seorang wanita muslimah yang ideal antara dia dengan dirinya sendiri
Itu pada poin yang keenam, senantiasa perhatikan apa? Rambut. Keindahan rambut seorang perempuan termasuk aspek yang paling penting dari kecantikannya. Bahkan Anda cek dalam ilmu fikih, sebagian ulama mengatakan perempuan motong rambut hukumnya makruh. Kecuali dengan izin suami. Dan motongnya pun itu tidak boleh memotong sampai dia menyerupai laki-laki. Cepat. Maka yang pantas. Kalaupun harus dipendekkan dengan batasan tidak menyerupai laki-laki. Nanti Anda cek sendiri, ada hukumnya, nanti kita baca. Keindahan rambut seorang perempuan termasuk aspek yang paling penting dari kecantikannya. Betul apa enggak? Maka dibilang rambutnya perempuan itu apanya? Mahkotanya. Maka jangan ditutupi pakai jilbab, eman. Nah, ini ajaran ngawur lagi ya. Kalau di depan siapa? Suami. Maka ketika seorang laki-laki nazar itu melihat. Sebagian ulama mengatakan boleh sampai batas melepas jilbab. Sekedar untuk nazar. Tapi yang lain bilang enggak boleh. Bahaya kalau semua ulama bilang boleh, malah nanti coba lihat rambut dirimu tanpa jilbab. Ini sebagian boleh. Sebagian boleh. Istikharah itu tentu ya perkara yang lazim ya, istikharah. Saya dulu mendampingi Miss Linda ini ketika dia ta'aruf dengan suaminya yang sekarang. Dan insya Allah dulu, ya ingat gak? Dan tahu gak? Ketika beliau yang tanya ke calon suaminya, saya yang keringet dingin. Pertanyaannya berat banget. Karena saya malu kalau murid saya sampai tidak bisa jawab. Aduh, Ogli mana? Bisa jawab orang Ogli gitu. Pertanyaannya berat ini, Bu. Konsep rumah tanggamu ke depan seperti apa? Tapi kok selamat diterima ya? Saya sempat, gak terima kata Ogli jawabnya ngawur itu. Loh kok diterima itu kenapa? Ya jodoh ya, Anda juga ngeliat yang dampingi Ustadz loh ini. Sudah, lanjut. Menjaga dan mempercantik rambut merupakan perkara yang paling digemari. Tapi itu naluri lah untuk perempuan ya. Anda salah satu kegemaran Anda kalau ke salon ngapain? Selain wajah. Ya tentu rambut. Maka tentu seorang suami yang baik, iya. Itu bagaimana? Nyangoni. Yo ngangoni lah. Kalaupun tidak disangoni, ya pinter-pinter Anda lah. Disimpan duit pemberian suami. Jangan semua dihabiskan. Harus ada sebagian untuk menjaga kecantikan. Coba cek. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. Sampai Islam itu memerintahkan umatnya untuk memuliakan rambutnya. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa di antara kalian yang memiliki rambut, hendaknya dimuliakan. Memiliki rambut maksudnya apa? Rambutnya lebat, rambutnya bagus, rambutnya indah. Muliakan. Muliakan dalam artian apa? Rapikan, rawatlah, dikasih minyak. Yo kalau mandi di syampoi, dikeramasi. Karena maaf, ini hadis kan keluarnya untuk siapa? Memang untuk keumuman kaum muslimin. Tapi ini Rasulullah berbicara tentang para sahabatnya yang karakter. Maaf karakter orang Arab itu jenggotnya lebat, rambutnya habis. Iya. Saya mau ngomong nama enggak enak ya. Termasuk seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais. Anda pernah lihat enggak foto Syekh Abdurrahman As-Sudais tanpa kutroh, tanpa syamak, tanpa penutup kepalanya? Enggak ada rambutnya. Kemudian bukan ulama, para imam Masjidil Haram yang jenggotnya kelihatan rapi, bagus, tebel, lebat, keren gitu loh. Itu ketika mereka haji kan, ihram tidak boleh pakai apa laki-laki. Tidak boleh pakai penutup kepala. Itu karakter khasnya sebagian orang-orang Arab. Jenggotnya lebat, tapi bagian kepala botak. Nah maka Rasul ngeman-ngeman yang punya rambut, eman-emanan. Muliakan. Di minyak. Maka Rasulullah itu rambutnya lebat. Bahkan saking senengnya Nabi Muhammad merawat rambutnya, itu kalau pas pakai minyak rambut, itu kan pernah sekali oleh Ibunda Aisyah disisiri. Ketika Rasulullah i'tikaf di masjid, Ibunda Aisyah dalam keadaan haid, Ibunda Aisyah dipanggil sama Nabi. Aisyah di jendela kamarnya, bersihkan rambutku, kasih minyak rambutku. Kata Ibunda Aisyah apa? Jangan ya Rasul, saya sedang haid. Maka Rasulullah bilang apa?
haidatuki laisat fi yadiki. Haidmu bukan di tangan. Ngerti enggak maksudnya? Maksudnya Rasul, boleh, enggak apa-apa. Kamu haid, kemudian kamu merapikan rambutku, kamu ngasih minyak rambutku, enggak apa-apa. Nah, bahkan di sebagian riwayat, Rasulullah kalau pakai minyak rambut, itu sampai membasahi bajunya bagian atas. Saking apa? Saking banyaknya. Itu bagaimana Rasulullah mengajarkan, itu laki. Apalagi perempuan. Adapun tabiatnya memuliakan rambut adalah dengan berkeramas, menyisir, memberi minyak rambut, dan mencukur serta menatanya. Bukan dibiarkan, gak karuan. Sebagian teman kita, mohon maaf yang gondrong, laki gondrong, kelihatan bagus, pantas. Sebagian yang lain, kita gak pantas. Tapi maksa gondrong, aduh didelok itu ya Allah. Yo, maka perlu apa? Dosa-dosa. Saya ngomongin siapa? Loh, memang kita ngomong normalnya ya kan, sebagian laki-laki kalau gondrong pantas karena rambutnya bagus, perawakannya pas. Tapi sebagian yang lain gondrong itu malah ketok guyoke. Gak pantas belas. Nah, sudah. Ya, intinya dengan cara apa? Keramas, disisir, diberi minyak rambut dan mencukur serta menatanya. Nabi SAW membenci seseorang yang membiarkan rambutnya kusut, terurai ke sana kemari, tidak beraturan dan berantakan. Bahkan ini pun untuk sebagian ulama termasuk jenggot. Maka sekedar merapikannya, menjadikan jenggot itu kelihatan rapi, pantas, bagus, itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu menghabiskannya secara total. Itu pun untuk sebagian ulama tidak berdosa kalau memang jenggotnya apa? Kesebelasan. Kesebelasan itu keluarnya apa? Tidak lebat. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta secara Alhamdulillah. Anda tahu? Ini sudah saya ulang untuk yang kesekian kalinya. Yang datang terakhir dapat hadiah. Nah, Anda telat. Mana yang terakhir sebelum beliau mana tadi? Kesian Anda. Anda doa Mbak, sekarang doa Mbak. Jangan ada lagi yang datang setelah saya. Tapi kalau masih ada kebangetan, harus mentek loh. Anda kok sudah kurang cuma 10 menit loh Mbak. Tapi tidak apa-apa, dapat hadiah Mbak. Sudah. Secara musal, ini bukan musal, mursal. Dari Atha bin Yasar ia berkata, suatu ketika Rasulullah berada di masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang rambut serta jenggotnya acak-acakan. Nggak pernah disisir, nggak pernah dikeramasi, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dikasih minyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk laki-laki tadi dengan tangan beliau, ditunjuk, dituding. Rasulullah bilang apa? Seakan-akan beliau memerintahkan laki-laki tadi untuk merapikan rambut dan jenggotnya. Laki-laki itu pun mengikuti perintah Nabi, kemudian pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukankah seperti ini lebih baik daripada seorang dari kalian yang rambutnya berantakan seperti setan? Jadi setelah laki-laki itu pulang, rambutnya dibersihkan, jenggotnya dirapikan belum tentu maknanya dicukur loh ya. Dirapikan, dibersihkan, dicuci, dikasih minyak. Setelah dia kembali, Rasulullah bilang apa? Loh kan, bukankah yang seperti ini lebih baik dibandingkan setan? Berarti menunjukkan setan itu apa? Bukan gondrong, acak-acakan, tidak dirapikan. Maka Islam sangat memperhatikan pada pemandangan yang bagus. Jadi Alhamdulillah. Anda tidak beruntung berarti. Masih ada satu lagi. Mbak, yang datang terakhir dapat buku Mbak. Ini waktu saya habis hanya ngomong ini nanti. Sudah. Maka menunjukkan apa? Orang Islam itu memperhatikan zahirnya kudu rapi. Sing bersih, sing pantes, cek keto era rapi. Maka tidak boleh orang Islam itu acak-acakan. Keluar dalam keadaan tidak pantas dilihat. Tidak enak dipandang, harus bersih. Islam sangat memperhatikan pada pemandangan yang bagus dan penampilan yang indah. Dan Islam membenci apa? Sesuatu yang lusuh, buruk, dan acak-acakan. Dalilnya panjenengan tahu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan yang indah-indah. Nah, termasuk yang indah itu apa? Pakaiannya pantas, pakaiannya rapi, pakaiannya bersih. Tidak harus baru. Tidak harus baru. Terakhir, yang keberapa berarti? Ke-8.
A, B, C, D, E, F, G. Maaf, 7. Yang ketujuh, berusahalah untuk senantiasa berpenampilan baik dan elok. Maka tadi yang pertama kita pelajari, senantiasa memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Jangan sampai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Yang kedua, untuk senantiasa membersihkan dan merapikan rambut. Boleh bu, sunnah bu, kalau rambut panjenengan mulai beruban di warna. Dan mewarna itu kan tidak harus mahal ya. Bisa pakai daun pacar. Nah, Anda tahu henna itu kan? Dan kan tidak harus beli yang sasetan juga kan, yang ditanaman di depan rumah itu. Anda tahu tidak sih saya ngomong apa? Tidak punya tanamannya, ya sudahlah beli henna. Langka? Ya jangan tidak, karena tidak ditanam aja ya. Kalau ditanam yo bisa. Yang terakhir di sore hari ini apa? Berusahalah untuk senantiasa berpenampilan yang baik dan elok, supaya panjenengan jadi muslimah yang ideal. Jadi bagaimana seorang muslimah dengan dirinya, senantiasalah berpenampilan yang baik dan elok. Baik dan elok itu apa? Pantes. Nenek saya dulu ngomong apa? Nak, uwong iku kelambian nak, itu ngeregani awake dhewe. Ngeregani siapa? Awake dhewe. Maka dipantesno. Dipantesno maksudnya apa? Kamu siapa? Kamu mau kemana? Kamu sedang dengan siapa? Kamu siapa? Itu pantas. Maka yes, pokok kamu siapa? Pantas no awai. Kemudian kamu mau kemana? Berarti nyocok no apa? Tempat. Dan kemudian kamu dengan siapa? Itu dipantes no. Jangan sampai sakarepe dewe. Perempuan juga sama. Dicek bu, panjenengan lagi di majelis taklim, yo bajunya yang pas. Panjenengan lagi di rumah sama suami, yo daster cukup. Oh dasternya bagus. Umi saya tak beli no, bagus gak digayo. Daster, iya sekarang daster kan juga bagus ya. Nggak semua daster jelek ya. Kalau lagi acara keluarga, yo jangan pakai sing biasa digawe ngaji, sing rotok pantes titik. Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah. Monggo bu, silakan bu. Silakan. Anda tidak beruntung. Loh, panjenengan yang paling beruntung. Monggo bu, agak depan nggih, maju lagi. Ini pengajian jadwalnya jam berapa sih bu? Jam 4 ya? Gimana hujan? Oh, enggak tahu saya kalau hujan ya. Uzur syar'i, boleh enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sudah. Bu, kita punya kesepakatan. Monggo, silakan. Kita punya kesepakatan, ustazah yang pakai baju biru, yang datang paling terakhir dapat hadiah ini. Panjenengan ternyata yang beruntung. Maka, nah bagus begitu. Panjenengan tutup aja pintunya, cek harus mlebu maneh. Sudah, kita lanjutkan. Harus berpenampilan yang pantas, elok. Maka kalau olahraga juga pakai baju yang pantas. Cuma maaf, berulang kali saya sampaikan, kalau perempuan olahraga di outdoor, di luar, itu awalnya jane gak pantas. Kalau ngomong awalnya jane gak pantas. Maksudnya perempuan olahraga sambil dilihat banyak orang keliling, gak pantas keliling. Kalaupun memang harus, maka bajunya harus betul-betul disesuaikan. Jangan sampai ketika Anda berjalan, Anda niatkan untuk kebaikan, malah Anda panen dosa. Setiap ada yang lihat dosa, ada yang lihat dosa, ada yang lihat dosa. Nah, lebih bagus lagi, perempuan itu ojo neko-neko. Wes salah, kalau olahraga, cari tempat yang sepi saja. Oh, malah bahaya Ustadz kalau sepi. Iya. Nah, Anda tahu olahraganya perempuan paling baik apa? Ngepel, nyapu. Saya kira Anda ngepel, nyapu, mbah-mbah, mijeti suami. Itu olahraganya perempuan, ya apa enggak? Bukan olahraga ya? Saya kan pernah tanya sama dokter jantung di Kasembon. Saya tanya begini, dok, abah saya ini dok, enggak perlu olahraga, geraknya sudah banyak. Karena abah saya itu kerjanya apa? Selep padi, nyoroki gabah. Tahu nyoroki gabah? Nyoroki gabah, kena matahari. Kata beliau apa? Itu bukan olahraga. Kalau dibilang itu gerak, betul. Tapi itu bukan
Olahraga. Karena olahraga itu ada sisi apa? Ndek jero atiku seneng kroso lek iki olahraga itu mempengaruhi apanya? Mempengaruhi pikirannya. Jadi lebih sekroso. Kalau kerja itu masih wabah nemen, itu tidak dibilang olahraga. Anda betul juga. Sudah, jangan diputus lagi, Kak Mari. Berusahalah untuk selalu berpenampilan yang baik dan elok. Tentu saja bersolek. Bersolek itu apa? Berdandan. Yang berlebihan dan melebihi batas, tentu saja tanpa bersolek dan berdandan yang berlebihan serta melebihi batas. Jadikan penampilanmu sebagai penyejuk mata. Siapa saja yang memandangmu. Tentu ini maksudnya untuk siapa? Sesama perempuan. Ya bukan untuk laki-laki yang bukan mahram. Enggak. Suami, anak-anakmu, dan para mahrammu. Serta wanita muslimah lain yang memandangmu. Jadi kalau kelihatan itu kelihatan nyenengke, Bu. Oh kok seger ya Mbak? Masya Allah wajahnya seger. Kemudian tidak kelihatan pucat. Nah begitu. Jadi untuk siapa Anda itu kelihatan menyenangkan? Nomor satu untuk siapa? Suami. Nomor dua, anak-anak. Jadi jangan kelihatan di depan anak-anak itu. Mukanya kusem yang senang di depan anak-anak. Kemudian mahram serta wanita-wanita muslimah yang ada di sekitarmu. Sehingga jiwa mereka itu Anda itu mengeluarkan aura yang positif. Jadi orang kalau ketemu Anda semangat, kalau ketemu Anda senang, kalau ketemu Anda merasa bahagia. Itu tentu dengan apa? Penampilan Anda yang baik. Kamu akan menjadi teladan dan contoh untuk saudarimu, putrimu. Al-Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya pada surat Al-A'raf, tulis surat Al-A'raf ayat 32. Suratul A'raf. Ini Anda kalau komen yang pantas lah. Ustadz kalau pakai kopiah hitam kelihatan laki banget. Sudah. Al-A'raf 32. Kena ain saya nanti. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah? Al-A'raf berapa? 32. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Allah itu sampai merasa, dalam tanda kutip ya Bu, Allah itu merasa aneh. Siapa sih yang mengharamkan untuk kalian perkara perhiasan yang Allah telah keluarkan untuk kalian? Jadi Allah bilang, loh perhiasan yang menghiasi kalian itu boleh. Sampai Allah menganggap siapa yang mengatakan bahwa perhiasan untuk kalian itu hukumnya haram enggak? Dan perkara-perkara baik yang Allah keluarkan untuk hambanya berupa rezeki. Apa kata Imam Qurtubi? Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan Al-A'raf ayat 32. Ditafsirkan dengan apa? Ibunda Aisyah, ia berkata, ada beberapa orang sahabat yang sedang menunggu Rasulullah di pintu. Kemudian Rasulullah keluar untuk menemui mereka. Sedangkan di rumah ada bejana berisi air. Dengerin dulu. Kemudian Rasulullah SAW mencari air dan membasuh jenggot serta rambutnya. Lihat. Jadi ketika Nabi mau menemui tamu, itu Nabi melakukan apa? Persiapan. Cuci muka, kalau bahasa kita ya, jenggotnya dibersihkan, jenggotnya dirapikan. Aku bertanya, aku di sini siapa? Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, apa maksudmu melakukan semua ini ketika ada di depan rumah ada tamu yang akan menemui Nabi? Kok panjenengan rapi-rapi, bersih-bersih, jenggotnya dikasih air, dirapikan? Apa tujuan dari semua ini? Maka beliau SAW menjawab, ya, jika seorang laki-laki hendak keluar menemui saudaranya, hendaknya ia merapikan dirinya. Itu loh Bu, ngeregani wong. Jadi jangan nemui orang ala kadarnya Bu, sing pantes. Itu nemui orang di rumah panjenengan. Apalagi kalau panjenengan keluar untuk mertamu. Mertamu itu apa? Visit. You know visit? You want to visit your sister, villa. Betul nggak Miss Linda? Betul ya? My English is good. Good or great? Great. Thank you very much. May Allah give you Jannah. Amin. As soon as possible. Secepatnya. Amin. Amin.
Kalau suruh milih surga dibanding tinggal sama suami, milih mana? Surga, ya apa enggak? Kenapa? Loh, Anda duluan ke sana ngecek lokasi, Anda pasang kapling, perempuan itu takut ditinggal meninggal duluan, takut kenapa? Lah yaitu. Khawatir kalau saya mati duluan, nanti kamu kawin lagi. Loh ya jelas. Loh ngapain enggak? Iya, enggak apa-apa. Boleh apa enggak, Bu? Iya, karena yang tanya saya. Coba yang tanya suami panjenengan, jawabannya apa? Ya enggak boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Lanjut. Maka Rasulullah mengatakan, jika seorang laki-laki hendak keluar menemui saudaranya, hendaknya ia merapikan dirinya. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Maka yang pantas kalau nemui tamu. Saya pernah ingat sekali abah saya. Itu ilfil banget dengan salah seorang ustadz yang sebelumnya hormat banget sama beliau. Ketika apa? Ketika ternyata abah saya ke rumah ustadz itu, saya tidak nyebut nama, tidak nyebut nama, tidak nyebut tempat. Ternyata apa? Ustadz itu lagi baru selesai mandi, andu antok, buka pintu. Oh iya, fadol, silakan masuk. Andu antok. Kata abah saya, loh, kok seperti ini? Seharusnya kan dia tidak perlu memaksakan diri. Cukup Anda, pintunya jangan dibuka, bilang, tunggu sebentar ya, saya siap. Tamu nih, yo kudu tahu diri. Jangan maksoi. Lu kak apa tak mal budi sih? Oh, cok. Itulah maka sunnahnya kalau ngetuk pintu rumahnya orang, Anda bukan berdiri di depannya, tapi di mana? Di sampingnya. Tujuannya apa? Kalau pas dia buka pintu, khawatir kalau Anda pas di depan, ada sesuatu yang belum pantas untuk dilihat. Mungkin istrinya belum pakai jilbab, mungkin anak perempuannya belum pakai jilbab. Maka zaman dulu banget itu berapa? Ya waktu saya masih TK. Itu teman-temannya kakek saya, bahkan saya mungkin tidak tahu cerita ini. Itu kalau datang dari Pasuruan, dari Bangil ke Batu ke rumah kakek saya, itu jerit dari ujung gang. Jerit, awat, hadarni awat, jina ya awat, saya datang. Itu zaman pian, kok gak pantas sih jerit-jerit. Ternyata apa? Ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya pemilik rumah tahu, koncone teko, supaya dia merapikan rumahnya yang paling depan dulu. Kalau ada putri-putrinya yang belum pakai jilbab, disuruh cepat masuk. Karena zaman dulu ndak ada handphone. Tapi sekarang sih pancet jerit-jerit. Siapa yang biasa datang sini jerit? Ya. Siapa yang biasa teriak-teriak? Mana istrinya ya. No HP segala macam sih jerit aja. Ya. Sorry Ki. Masya Allah. Siapa yang biasa teriak-teriak begitu? Tidak boleh, jangan. Karena apa? Allah itu indah, maka Allah mencintai keindahan. Jadi artinya apa? Artinya perhatikan apa? Senantiasa perhatikan penampilan. Ketahuilah bahwa zuhud dan tawadhu, ini perhatikan, ini perkara berbeda, tidak sama. Zuhud dan tawadhu itu bukan dengan berpakaian jelek. Beda, Bu. Zuhud dan tawadhu itu Anda tidak terlalu bahagia kalau dapat dunia dan tidak terlalu sedih kalau kehilangan dunia. Itu zuhud dan tawadhu. Bukan berarti kelambine elek, enggak, compang-camping. Tidak bertentangan dengan keindahan. Jadi zuhud itu tidak bertentangan dengan keindahan. Imam Malik orang paling zuhud. Anda tahu Imam Malik ketika wafat? Di rumahnya ada puluhan kain mahal. Puluhan pasang sepatu mahal. Padahal Imam Malik orang tentu yang zuhud. Rasulullah adalah pemimpinnya, orang yang paling tawadhu. Akan tetapi beliau juga memakai pakaian yang baik, berhias untuk keluarga dan para sahabatnya. Karena itu merupakan bagian dari rasa syukur atas nikmat Allah. Lihat ini hadisnya supaya tidak salah paham. Cek lek ndelok wong sugih kelambine apik, jero ati panjenengan gak iri. Orang zuhud belas. Tidak, karena apa? Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang hasan, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Allah itu senang kalau nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan itu ketok. Kelihatan, maka yo pantes sih kalau rezekinya banyak, yo bajunya sing apik, sing pantes. Maka tidak sama antara zuhud dengan menampakkan nikmat dari Allah. Karena apa? Allah senang
Kalau nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu nikmatnya apa? Kelihatan. Nah, maka termasuk dalam hadis yang lain, apa yang terjadi? Rasulullah itu sampai ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, panjenengan bilang Allah benci dengan orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk surga, walaupun kesombongannya cuma sebutir dzarrah. Padahal kami ini senang ya Rasul kalau baju kami bagus, kami senang kalau sandal kami bagus, kami senang kalau ya rumah kami bagus, dan Anda kembangkan yang lain ya. Maka Rasulullah bilang, oh bukan itu. Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Nah, maka ada cerita juga Rasulullah itu ketika menerima delegasi dari luar negeri, itu Rasulullah pakai baju yang terbaik. Tujuannya apa? Memunculkan izzahnya orang Islam. Kemudian terlebih kepada para dai dan daiyah, sing pantes, ojo compang camping, sing rapi. Tunjukkan Islam itu indah, tapi berlebihan juga tidak boleh. Berlebihan itu apa? Sampai jasi rego 15 juta itu sudah termasuk berlebihan. Tidak harus semahal itu. Jadi jangan terkecoh. Bagus, rapi, pantas, tidak selalu sama dengan mahal. Gini apa nggih? Tidak harus sampai ada satu dai itu kaos kakinya tok. Itu harganya di atas 1 juta kaos kaki. Pak Desol berapa kaos kakinya? Murah? Berapa? Murah Pak Desol itu untuk kita, saya larang. Saya kalau beli kaos kaki yang 10.003 itu kalau saya yang pakai, ndak ada apa ada. Lo ndak percaya, tak tukok nah, kulaan sama saya. Malah dodolan. Nah itu kalau saya yang pakai, orang kira mesti larang. Kita bilang, biro Ustaz, larang. Saya ndak pernah ngomong sama orang baju saya murah, ndak pernah. Apalagi kalau yang tanya Yahya, Tat cincinnya api, larang. Tat gamismu api, larang. Mesti saya bilang larang. Padahal dikai wong. Sudah, terlebih kepada para da'i dan da'iyah yang menyeru kepada Allah, hendaknya berpenampilan yang baik, enak dipandang, elok rupanya. Juga hendaknya lebih memperhatikan kebersihan badan dan pakaiannya. Maka wangi, bersih untuk seorang da'i, pantas. Da'iyah ditahan. Kenapa? Kalau perempuan dihindari pakai minyak wangi ketika keluar rumah. Maka Rasulullah mengingatkan yang terakhir, al-fitratu khamsun. Ada 5 perkara fitrah. Fitrah itu apa sih? Normalnya manusia menyukainya. Naluri manusia kalau masih lurus, dia suka. Nomor 1. Al-khitanu. Khitan. Untuk laki-laki. Untuk perempuan ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukumnya wajib atau sunnah. Maka normalnya manusia secara fitrah akan khitan. Yang kedua, walistihdad. Istihdad itu apa? Maaf mencukur bulu kemaluan. Laki maupun perempuan. Itu fitrah. Yang ketiga, taqlimul adhafir. Memendekkan kuku. Mana yang kukunya panjang? Ayo. Biasa kalau perempuan kan suka rotok dowo gitu. Nanti dikasih bling di warna, enggak boleh. Apalagi laki-laki, maaf terlepas siapapun yang melakukan, saya rotok gila ndelok wong lanang kukune dowo. Biasanya di bagian kelingking. Untuk apa? Saya tanya, apa sih manfaatnya? Orang itu kalau wudhunya bersih, wudhunya benar, tidak akan ada kotoran hidung. Kotoran hidung itu, bahasa Inggrisnya upil. Itu kenapa dia ada di hidung? Karena debu yang diikat oleh cairan hidung. Biar dia tidak masuk sampai ke saluran pernafasan. Maka di hidung itu ada benteng pertamanya, ada bulu hidungnya kan. Itu nanti dia mengikat debu-debu yang masuk, kotoran-kotoran yang masuk, diikat dengan apa? Cairan hidung. Itu akhirnya menumpuk. Lama-lama kalau dikeluarkan sampai 1,5 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah maka sampai perlu dikeluarin. Cici, jembek. Na'udzubillah. Nomor 1 khitan, membersihkan bulu kemaluan, memendekkan kuku, wa naftul ibt. Narik bulu ketiak laki dan perempuan. Sunnahnya bukan dikerok, bukan digunting, bukan dikeliper, tapi sunnahnya ketika sudah dipelintir ini. Pelintir, setelah dia menggabung jadi satu, tarik nafas, kuatkan hati, taruh. Anda cek di Google kalau saya bohong. Orang yang terbiasa menarik bulu ketiak,
lebih selamat dari penyakit stroke? Cek di Google, cek Google. Ya podo ae, begitu kan diorok. Tapi yo kan menyesuaikan zaman lah ya. Kalau zaman dulu kan dipelintir, dan saya sampai sekarang gitu. Itu nanti seperti masuknya bomnya Iran di Israel. Yang terakhir, waqassus syarib, memendekkan bulu, memendekkan kumis. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Pertanyaan. Bu, monggo Bu. Insyaallah. Besok telat lagi ya. Silakan Bu, ambil Bu. Tidak boleh diwakilkan. Yang pakai baju biru itu. Pas, ini bungkusnya juga biru. Saya cari yang agak murah tapi. Telat kok dapat yang mahal. Murah. Mahal ini. Monggo Bu. Tolong telatnya diistiqomahkan ya Bu. Karena telat itu adalah prestasi. Ya, sama-sama. Kemudian pertanyaan. Panjenengan? Apa? Oh mau tanya? Nggak usah tanya, hadiah aja. Monggo. Ini waktu saya telat, saya mau ngelete ini. Monggo Bu, ini niat tok loh untuk hadiah. Apa? Monggo, maaf. Yang monggo Bu, ambil. Tidak diwakilkan. Tanyanya berikutnya aja ya. Oh itulah.